Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, murid-murid Ibu. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait pembahasan materi IPA dalam kelas 6, yaitu melanjutkan bab 5, yaitu menjelajahi bumi dan antariksa. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita tuju yaitu di mana kalian akan mengenal benda-benda langit pada tata surya. Kemudian kalian akan mengurutkan nama-nama planet pada tata surya. Kemudian kalian dapat memprediksi jarak planet dari matahari. Kemudian juga kalian dapat mengkreasikan proyek sistem tata surya menggunakan alat bantu sederhana. Nanti kita akan membuat proyek bersama kelompok kalian, itu membuat proyek sistem tata surya dengan bahan-bahan sederhana yang telah kalian bawa. Kemudian selain itu, kalian dapat memanipulasi jarak planet dari matahari, dan kemudian dari mengkreasikan proyek, kalian dapat menciptakan proyek sistem tata surya dengan menarik dan unik. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terkait tata surya. Nah, tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, kemudian ada 8 planet dan bulannya, serta benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteoroid. Nah, semua benda-benda ini mengorbitkan pada matahari sebagai pusat dari tata surya. Nah, masing-masing planet itu memiliki karakteristik, yaitu jarak dari matahari, kemudian ada orbit dan temperatur, termasuk juga ada periode rotasi serta revolusi. Nah, kita tinggal di bumi ini, letak tata surya ini, kita tinggal di bumi ini yang merupakan bagian dari sistem tata surya yang besar. Namun yang kita pelajari bukanlah satu-satunya tata surya. Nah, bintang-bintang selain matahari maupun benda-benda langit yang mengorbitnya, semua ini termasuk dalam sebuah sistem yang lebih besar yang bernama galaksi, seperti gambar yang Ibu terangkan ini. Nah, ini dia, disebut dengan galaksi. Nah, di mana galaksi ini terdiri atas gas, kemudian ada debu dan jutaan bintang dengan tata suryanya masing-masing. Nah, galaksi juga memiliki pusat gravitasi yang memberikan gaya tarik kepada anggotanya yang bernama lubang hitam. Nah, tentu tata surya kita berada di galaksi Bima Sakti, yang namanya Bima Sakti. Nah, pada tempat-tempat tertentu di langit kita bisa melihat sabuk bintang yang merupakan bagian dari galaksi kita. Seperti bintang-bintang ini merupakan bagian dari galaksi kita, di mana Bima Sakti ini bukan satu-satunya galaksi yang ada di antara antariksa. Masih banyak galaksi lainnya yang berhasil teramati oleh para ilmuwan. Nah, alam semesta kita ini sangatlah luas dan memiliki sistem yang mengatur semuanya. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya galaksi Bima Sakti saja terdapat, tapi ada galaksi lainnya. Inilah salah satu kekuasaan Allah yang harus kita syukuri, dan kita harus harus subhanallah kan, atau sesuatu yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Di mana galaksi Bima Sakti ini, yang bintang-bintang ini itu terdapat seperti yang tadi dijelaskan, ada bulan, ada planet maupun ada matahari. Dan kita lanjut, di sini kita akan berkenalan dengan benda-benda langit, yaitu sudah pastinya kalian sudah tahu ada bintang. Nah, di malam hari kalian pasti sering melihat ada bintang atau kayak ada cahaya di atas langit, seperti cahaya kayak gemerlap itu ya, kelap-kelip. Nah, itu disebut bintang. Nah, bintang ini merupakan gas panas yang memancarkan cahaya, di mana bintang yang biasa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Nah, semakin kecil cahaya kelap-kelip yang kita lihat, maka semakin jauh letaknya. Nah, bintang-bintang ini tidak menghilang saat siang hari, namun cahayanya tertutup oleh sinar matahari yang lebih terang. Dan ketika malam tiba, mereka terlihat oleh mata kita. Nah, semua bintang memiliki planet yang mengorbitnya. Jadi, bintang ini tidak menghilang ketika siang hari. Nah, tapi kenapa tidak terlihat, Bu? Gitu kan? Nah, bintang tidak terlihat ketika siang hari itu karena cahayanya tertutup oleh sinar matahari yang lebih terang. Nah, kemudian di sini Ibu
selain berkenalan dengan bintang, kita pastinya berkenalan dengan planet. Seperti yang kita tahu, planet kita yang kita tempati ini adalah bumi ya. Nah, planet ini merupakan benda langit yang mengorbitkan bintang atau revolusi dan juga berotasi. Nah, planet tidak memancarkan cahaya seperti bintang. Nah, secara umum planet lebih besar dibandingkan benda-benda langit lainnya selain bintang. Nah, karakteristik lain pada planet yaitu memiliki atmosfer yang menyeliputi. Kemudian ada yang terbentuk dari bebatuan dan logam seperti bumi. Ada juga planet yang berbentuk dari gas dan tidak memiliki permukaan dari benda padat, dan benda langit ini juga memiliki gaya gravitasi dan kekuatannya berbeda-beda di setiap planet. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait planet, mari kita sama-sama simak video dari terkait banyaknya planet-planet di galaksi kita. Itu sebentar Ibu berikan ya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama nih bernyanyi nama-nama planet. Seperti yang kalian ketahui bahwa planet kita memiliki 8 planet ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Ya, sebentar kita tayangkan, kita nyanyikan bersama-sama. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu nama-nama planet agar kita lebih mengenal. Nama planet dalam tata surya, jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Kejora, Mars planet merah. Di planet bumi. Nah, setelah kita bernyanyi nama-nama planet, kemudian mari bersama-sama menyimak video terkait tata surya kita. Di sini sudah ada ciri-ciri dari planet-planet, setiap planet-planetnya. Mari sama-sama menyimak. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet
yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki Setelah tadi video yang kita saksikan bersama-sama, jadi bahwa tata surya itu bahwa sistem di luar angkasa yang terdiri dari matahari dan 8 planet dan bulannya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan dalam video bahwa planet itu terdapat planet luar dan planet dalam, betul. Dimana planet luar itu seperti Uranus, kemudian Jupiter, dan juga ada Saturnus dan Neptunus. Sedangkan dalam planet dalam itu terdiri dari Venus, Mars, Bumi, dan Merkurius. Nah, di sini pun dijelaskan juga dalam video bahwa planet Uranus dan Jupiter itu adalah planet gas raksasa. Ya. Kemudian planet dalam itu terdiri dari planet batu-batuan. Sedangkan kalau planet luar juga tadi dijelaskan itu planet gas raksasa. Dan dijelaskan juga jarak jumlah bulannya itu 27 untuk Uranus, Jupiter 79 untuk Merkuri tidak punya bulan, kalau Venus juga tidak punya. Kalau untuk Mars punya yaitu 2, dan bulan untuk jumlah bulan di bumi itu 1 seperti yang kita ketahui. Dan untuk Saturnus itu ada 82 dan juga jumlah bulan itu 14. Oke. Kemudian juga dijelaskan terkait jarak dari matahari antara planet satu ke planet lainnya gitu. Nah, untuk kita memprediksi seberapa sih jarak antara dari matahari sampai ke planet-planet tersebut. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja buat kalian. Tapi untuk itu sebelumnya kita akan melakukan simulasi peran planet dan matahari untuk mengetahui seberapa jauh jarak dari matahari ke planet-planet lainnya. Nah, di mana di sini Ibu berikan petunjuk bahwa setiap siswa kalian dapat memilih satu planet bebas sesuai favorit kalian. Mungkin ada ingin dari matahari ataupun juga ingin dari Venus atau dari bumi gitu. Kita bikin 2 kelompok, nanti ada 9 orang. Jadi 9 orang itu dapat memilih bebas planet apa saja untuk kita praktekkan, dan ada satu nanti menjadi matahari. Nah, di mana nanti titik kumpulnya itu dari tempat matahari dulu. Kemudian tiap planet itu menghitung jarak dari matahari hingga jarak langkah yang telah ditentukan oleh tabel dari matahari. Nanti Ibu berikan tabel untuk menentukan jarak yang kalian tempuh dari matahari sampai berapa jauh langkahnya. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian catat jarak langkah yang diperankan oleh kalian, kemudian diskusikan dengan teman terkait jarak langkah dari teman. Mungkin kalian bisa tanyakan ke teman nanti jarak Venus yang diperankan teman itu berapa, nanti kalian catat di buku catatan gitu. Oke, dan seperti Ibu tadi jelaskan, kita akan melakukannya di luar kelas ya. Nah, setelah tadi kalian melakukan simulasi peran jarak langkah planet, kalian bisa masukkan jarak-jarak yang kalian telah simulasikan dan yang sudah didiskusikan oleh teman. Seumpamanya si Rani dapat peran Merkurius. Nah, setelah tadi Bu menjelaskan jaraknya Merkurius dari matahari ke Merkurius itu berapa,
kalian bisa catat. Kemudian untuk Venus, kalian bisa tanyakan ke teman kalian berapa jaraknya dari matahari sampai Venus gitu, sampai seterusnya gitu. Nah, setelah kalian menjawab kegiatan itu, di sini ada lembar kerja di mana hanya ada 4 soal. Sini kalian bisa catat di buku lembar kerja yang telah Ibu sediakan gitu. Nah, setelah tadi kita melakukan lembar kerja atau simulasi jarak dari matahari ke planet-planet, Ibu akan lanjutkan perkenalan terkait benda-benda langit. Yang ketiga adalah bulan. Nah, kita ketahui bahwa di bumi pun memiliki bulan ya, seperti yang pernah kalian lihat di atas, itu pasti memiliki terdapat di langit itu ada bulan, ada bulan purnama seperti yang kalian lihat yang sangat indah. Nah, dimana bulan ini adalah benda yang mengorbitkan planet atau asteroid, yang bisa juga disebut sebagai satelit alami, dimana ukuran bulan lebih kecil dari benda yang diorbitkan dan memiliki beragam bentuk. Dan bulan ini tidak memancarkan cahaya sendiri dan juga memiliki gaya gravitasi. Nah, bumi memiliki satu bulan seperti yang tadi disimak dalam video. Namun ada planet-planet lainnya yang memiliki lebih dari 1 bulan. Kemudian selanjutnya ada meteor. Nah, mungkin ada yang pernah lihat meteor. Nah, meteor ini merupakan pecah-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Nah, meteor ini merupakan yang berukuran kecil dan mengorbitkan matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Nah, terkadang meteoroid memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Namun meteoroid bukanlah bintang. Ketika meteor tidak semuanya habis terbakar, maka bebatuan ini akan jatuh di permukaan bumi. Nah, bebatuan ini disebut sebagai meteoroid. Kemudian ada asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Nah, benda ini juga mengorbitkan pada matahari, dan kebanyakan asteroid ini ditemukan di sabuk asteroid, yaitu di area Mars dan planet Jupiter. Kemudian ada komet. Nah, komet sering disebut bintang atau berekor karena bentuknya panjang seperti memiliki ekor. Nah, komet tersusun dari atas es, ada debu dan batuan. Nah, sama seperti planet, komet juga mengorbitkan terhadap matahari dengan bentuk lintasan yang lonjong. Nah, ekor komet terbentuk saat orbitnya mendekati matahari. Dengan panas matahari ini membuat es berubah menjadi gas. Nah, campuran gas dan debu akan memancarkan cahaya yang sangat besar dan bisa kita amati walaupun jaraknya jauh dari bumi. Nah, komet yang paling terkenal yaitu komet Halley yang muncul setiap 75 sampai 76 tahun sekali. Nah, komet Halley terakhir muncul pada tahun 1986 dan akan muncul lagi pada tahun 2061. Nah, sekian dari PPT yang Ibu jelaskan. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan di di komen, ataupun bisa langsung chat pribadi Ibu. Nah, untuk sebelum itu kita akan melakukan project bersama-sama, yaitu project membuat, seperti yang Ibu terangkan sebelumnya, kita akan membuat project simulasi terkait tata surya. Nah, di mana proyek sistem tata surya yang kemarin Ibu jelaskan itu yang kita sudah bawa bahannya seperti kardus, plastisin, kertas, manila, dan gunting juga semacamnya. Nanti kita akan buat seperti ini ya, seperti ini. Nanti kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan yang kalian suka. Nah, untuk itu sebelumnya kita sudah membentuk kelompok ya, dimana terdiri ada 4 siswa. Jadi kalian akan membuat proyek sistem tata surya. Nah, setelah membuat proyek tata surya, di sini Ibu punya soal untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu ada soal evaluasi, yaitu terkait planet. Dan caranya pengerjaannya adalah di sini ada ciri-ciri khas dari setiap planet. Nah, kalian bisa cantumkan, contohnya kalau yang pertama
Soal pertama, planet yang memiliki kehidupan di bumi. Nah, di huni ini. Nah, itu termasuk planet apa ya yang dalam digambar? Itu kalian tinggal tuliskan saja angkanya di dalam kolom yang sesuai dengan pertanyaannya gitu, pernyataannya yang sesuai gitu. Seperti itu. Dan untuk evaluasi ini kita selesaikan sampai jam pembelajaran ini berakhir gitu. Nah, itu terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga apa yang Ibu jelaskan ataupun yang kita pelajari semoga selalu bermanfaat. Terima kasih.